Saya benar-benar percaya dalam hati saya bahwa Islam tidak akan berhasil di Barat. Islam tidak akan bisa mengambil alih negara manapun dan Inggris tidak akan jatuh ke tangan Islam. Namun jalannya akan sedikit berliku dan Inggris akan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri saat membersihkan dirinya dari Islam. Dan saya tidak hanya mengatakannya karena saya ingin percaya. Lihat ini. Ini adalah artikel lama, mungkin dari tahun lalu, dari Juli tahun 2025. Setengah dari masyarakat berpikir Islam tidak cocok dengan nilai-nilai Inggris. Sebuah survei terbaru menemukan 4 dari 10 responden berpikir imigran Muslim memiliki dampak negatif terhadap Inggris. Oke, itu tahun lalu. Itu dilakukan oleh The Telegraph. Dan sekarang ada lagi. Sebenarnya ada subteks lain, biar saya bacakan juga. Hanya 24% dari orang dewasa yang disurvei mengatakan mereka percaya imigran Muslim memberikan kontribusi positif bagi Inggris. Saya rasa tidak ada survei yang bisa dilakukan yang akan menggambarkan Islam atau Muslim secara positif. Dan ini bukan hanya di Inggris omong-omong, lihat ini. Studi mengatakan orang Jerman toleran secara agama kecuali terhadap Islam dan Muslim. Tidak mengejutkan juga. Jadi GB News baru saja melakukan survei baru dan saya sudah lama tidak mendengarkan Majid Nawas. Jadi saya sebenarnya penasaran ingin melihat apa isi video ini. Jadi 61% orang Inggris berpikir bahwa kontrak sosial telah rusak. Itu bukan kabar baik. Dan 2 dari 5 orang Inggris sekarang percaya Muslim tidak bisa berintegrasi ke dalam masyarakat Inggris. Hanya 2 dari 5, seharusnya angkanya jauh lebih tinggi dari itu. Nah, 2 dari 5 itu sekitar berapa? 40%. Seharusnya 3 dari 5 yang berarti sekitar 60%. Jadi mari kita dengarkan, mari kita tonton video ini. Selain itu, dalam laporan ini juga disebutkan bahwa 2 dari 5 orang Inggris berpikir bahwa Muslim tidak bisa berintegrasi dengan masyarakat Inggris. Saya merasa itu agak menarik, Majid Nawas. Bagaimana menurutmu tentang bagian itu? Menurut saya, Michelle, itu adalah sentimen yang sudah berkembang selama beberapa dekade. Ini bukan sesuatu yang baru muncul kemarin. Tentu saja hal ini semakin intens terutama karena beberapa skandal online yang muncul. Misalnya, komplotan grooming yang baru saja kita bicarakan. Itu tidak membantu. Tapi sebenarnya, kepemimpinan komunitas Muslim di Inggris telah mengecewakan komunitas Muslim selama beberapa dekade. Dan mereka juga mengecewakan Inggris. Mereka juga mengecewakan kita. Dan bukan hanya itu, tanggung jawabnya tidak hanya ada pada kepemimpinan Muslim. Kalau kita mau bicara, saya bahkan tidak tahu siapa mereka, karena tidak ada struktur pusat di mana mereka dipilih untuk menjabat atau semacamnya. Bagaimana dengan Muslim biasa pada umumnya? Saya tahu Majid Nawas telah memainkan perannya dan dia gagal. Lalu dia kembali menjadi Muslim yang taat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Sejujurnya, saya akan kesampingkan dia dulu untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan komunitas Muslim moderat lainnya? Siapa nama komedian itu? Gus Khan atau siapa gitu? Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan semua yang disebut Muslim moderat non-religius ini? Bagaimana dengan mereka? Mereka selalu meremehkan komplotan grooming itu. Mereka selalu seperti itu. Mereka selalu berpura-pura jadi korban. Mereka tidak pernah menegur orang-orang buruk di komunitas mereka, seperti Muhammad Hijab atau siapa itu. Siapa yang pertama kali? Anjem Choudhury. Mereka tidak pernah menegurnya, mereka memang tidak pernah melakukannya. Majid Nawas yang melakukannya. Menurut saya dia pengecualian, dan itulah sebabnya dia juga dikucilkan dari komunitasnya sendiri. Jadi itulah alasan dia pergi. Sekarang dia sudah kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Jadi itulah mengapa saya bilang dia pengecualian. Kesampingkan dia dulu untuk sementara. Bush Sheikh, bagaimana dengan selebriti Muslim? Bagaimana dengan mereka? Saya ingat ada seorang wanita, saya lupa namanya. Dia pernah tampil di acara pagi. Dia benar-benar sangat malu waktu itu. Dia sedang menyerang Tommy Robinson. Dia berkata kepadanya, berhentilah bersikap kasar kepada orang lain, maka mereka tidak akan mengejarmu, mereka tidak akan mencoba membunuhmu. Jadi pertama-tama dia membenarkan hal itu. Dia menggunakan kata C itu. Dan kemudian 5 tahun kemudian dia berkata, sejak saya mengkritik Islam, saya mendapat ancaman pembunuhan. Jadi ya, itu adalah tamparan telak. Tapi Muslim, bahkan Muslim yang berpikir bahwa mereka harus berbicara menentang komunitas mereka, mereka tetap mundur. Mereka menutup diri, mereka menjadi pengecut, mereka tidak mau mengatakan apa-apa. Karena mereka, lihat, jangan salah paham, ini bukan jalan yang mudah. Apa yang saya lakukan bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui. Tapi kalau kamu ingin melindungi kepentinganmu, jangan hanya turun membela Palestina saja. Bersuaralah setiap kali kamu merasa menjadi korban, atau saat ada rasisme, kefanatikan, atau Islamofobia.
Jangan bersuara hanya saat itu. Itu mudah. Kamu tahu kenapa itu mudah? Karena orang kulit putih sudah menerima itu. Orang kulit putih sudah lama menerima kritik terhadap mereka. Tapi sekarang keadaan mulai berubah. Keadaannya mulai berubah, teman-teman. Itu tidak akan ditoleransi lagi. Jadi cepatlah. Dan ya, akibatnya mulai terasa sekarang. Maaf sekali, Majid Namas, bukan hanya kepemimpinan Muslim. Ini tentang umat Muslim itu sendiri. Titik. Sejumlah topik, terutama terorisme jihadis. Selama bertahun-tahun dalam masa perang melawan teror, alasan dan pengaburan yang sudah biasa kita dengar dalam skandal gang grooming adalah alasan dan pengaburan yang sama yang diterapkan pada terorisme jihadis. Kamu pasti ingat, Michelle, kita semua cukup dewasa untuk mengingat masa perang melawan teror dan banyaknya alasan yang dibuat ketika berbicara tentang ekstremisme Islamis dan para pendukungnya di negara ini, serta fakta bahawa mereka secara aktif berusaha merusak kontrak sosial. Para pemimpin komunitas Muslim tidak siap. Bahkan, mereka enggan untuk mengecam ekstremisme secara terbuka dan mencari-cari pembenaran untuknya, persis seperti yang mereka lakukan dalam penyelidikan geng-geng grooming. Poin yang bagus. Tidak. Dan bukan hanya para pemimpin Muslim, umat Muslim sendiri juga, Majid. Ayolah, kamu harus maaf. Kesempatan itu sudah lewat. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik itu. Sebenarnya inilah alasan yang kalian gunakan saat masa perang melawan teror dulu. Tapi mayoritas besar umat Muslim adalah orang baik, hanya para ekstremis saja. Dan kemudian mereka bilang sudah menegur mereka. Sebenarnya mereka tidak menegur mereka, tapi itu adalah tugas para pemimpin Muslim untuk mengecam mereka. Dan mereka kadang-kadang melakukannya hanya ketika mereka benar-benar terpojok. Hanya pada saat itu, jarang sekali. Tapi mayoritas besar tidak melakukannya. Biar saya tunjukkan sesuatu pada Anda sebenarnya. Lihat ini. Ini baru saja terjadi. Ya? Ingat dua badut ini. Dua perawat Muslim yang berkata, kita membunuh orang Yahudi setiap kali mereka menjadi pasien kami. 80 kelompok dan pemimpin Muslim terkemuka menandatangani surat terbuka yang mengklaim reaksi terhadap video perawat Sydney adalah kemarahan yang selektif. Pada dasarnya, mereka menunjukkan dukungan mereka. Lihat itu. Mereka punya dokter di sana. Dr. Ratap, Dr. Usman Badr. Saya kenal orang itu, Dr. Usman Badr. Dr. Usman, saudaraku. Astaga. Jadi siapa? Siapa yang menjadikan mereka perwakilanmu? Kenapa? Kenapa saya tidak melihat Muslim turun dan memprotes mereka? Bahwa hei, orang-orang ini tidak mewakili kami. Tidak. Tapi umat Muslimmu turun ketika Israel berperang dengan Gaza. Jadi sekarang masa depan tidak akan baik untuk kalian. Lihat, masa depan tidak akan berpihak. Masa depan tidak akan berpihak. Maaf, Majid Nawas. Kamu tidak bisa begitu saja mengalihkan tanggung jawab dari komunitas Muslim ke kepemimpinan Muslim. Dan saya sangat-sangat kritis terhadap mereka karena saya percaya mereka telah mengecewakan negara dan mengecewakan umat Muslim. Dan akibatnya, kita melihat jajak pendapat demi jajak pendapat orang Inggris sekarang mulai curiga bahawa Muslim tidak bisa berintegrasi. Ngomong-ngomong, saya akan melakukan debat tentang topik ini pada tanggal 11 September, jadi bertepatan dengan peringatan tragedi 11 September yang diselenggarakan oleh Winston Marshall Show. Debat ini akan diadakan di Emmanuel Center di Westminster, London. Dan kami akan memperdebatkan pertanyaan ini, apakah Islam kompatibel dengan Barat? Saya seharusnya tidak perlu berada dalam posisi seperti itu. Tapi sayangnya, jika orang-orang terus menyangkal keberadaan komplotan eksploitasi seksual anak, terus menyangkal ekstremisme, terus menyangkal beberapa masalah sosial yang lebih konservatif yang ada di komunitas kita, maka tentu saja negara ini akan berbalik melawan kita. Jadi, tapi saya selalu penasaran, apa yang ada di balik penyangkalan ini? Misalnya, dan saya selalu kembali mengingat hal ini. Majid Nawaz. Berapa kali kamu mengecam orang-orang ini? Mari kita mulai dengan yang satu ini. Alasan kenapa? Kamu harus melawan mereka adalah karena mereka adalah Yahudi dan Kristen. Kamu harus bertarung. Mengapa Muhammad Jab begitu populer? Mengapa dia punya 1 juta subscriber? Mengapa Ali Dawah punya 1 juta subscriber? Kekaisaran di sekitarmu atau pemerintahan di sekitarmu yang merupakan Yahudi atau Kristen sampai mereka membayar jizyah. Dan kemudian bagaimana caranya itu dijelaskan dalam hadis. Ada 3 pilihan yang diberikan. Entah kamu membayar jizyah, atau kamu melakukan ini, atau kamu melakukan itu. Ya, kami tidak meminta maaf tentang hal itu. Itu adalah kebenaran. Agamamu harus memiliki unsur ekspansionis. Oleh karena itu, tidak ada situasi atau kemungkinan untuk berdamai antara Muslim dan non-Muslim. Islam adalah agama pejuang dalam banyak hal. Memang begitu adanya, tanpa merasa perlu minta maaf. Ini tentang ekspansi. Ini tentang penaklukan dan sebagainya.
Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka juga tidak licik, mereka hanya mengatakannya apa adanya. Mereka sudah mengatakan itu, mereka sudah mengulang-ulang itu selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Atau menatakan bahwa Islam akan tetap ada di sini. Kamu tahu, untuk hidup berdampingan dengan banyak agama yang berbeda, dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan menjadi teman. Agama ini diutus untuk mendominasi, menghapus, menyingkirkan setiap agama lain, agar orang-orang meninggalkan semua agama dan menerima Islam. Hanya 2 dari 5 yang berpikir bahwa Islam dan Muslim tidak bisa berintegrasi. Ayolah. Tapi teman-teman, saya senang setidaknya ini terjadi di tingkat yang jauh lebih besar, sehingga kalian benar-benar bisa melihatnya di jajak pendapat. Dan jika itu mengharuskan bertempur untuk mencapainya, maka memang harus bertempur untuk mencapainya. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang yang tidak beriman. Meskipun orang-orang yang tidak beriman membencinya. Tapi kami tidak malu untuk mengatakannya. Dan kami tidak merasa itu adalah sesuatu yang perlu kami sungkan untuk ucapkan. Mereka bahkan membahas bagaimana cara membunuh orang-orang kafir. Saya sudah pernah memutar video ini sebelumnya, tapi saya harus terus memutarnya lagi karena semakin sering saya putar, semakin banyak orang yang akan melihatnya. Siapkan untuk mereka apa yang kamu bisa dari kekuatan dan dari kuda-kuda. Agar kamu menakut-nakuti. Kamu akan menakut-nakuti. Kamu akan menakut-nakuti dan menero adu Allah. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Aku akan melakukannya, subhanallah. Aku akan menanamkan rasa takut dan teror di hati musuh. Maka aku akan menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang yang kafir. Rasa takut. Maka penggallah leher-leher mereka. Pukullah mereka di atas leher. Memberitahumu bagaimana cara membunuhnya. Secara terbuka. Dan potonglah jari-jari mereka. Potong jari-jari. Siksa. Kenapa jari? Karena mereka tidak bisa bertarung. Kamu melumpuhkan dengan cara yang sangat cerdas. Kamu memotong tangan. Bah. Tidak. Ayo. Habisi. Allah sedang memberitahumu bagaimana cara bertarung. Subhanallah. Jika kamu perhatikan, dia sedang memberimu gerakannya. Gerakan seperti Jagger. Dan gerakan yang paling penting, fadribu minhum fawqahu. Kull banan. Fadribu fawqal a'naq. Lakukan serangan, satu sentuhan mematikan. Satu sentuhan mematikan. Lihat itu. Lihat. Pada. Ekspresi wajah. Sultan Muhammad. Jika kamu melihat orang-orang yang disebut Fadl al-Rakab, ini terus muncul. Entah itu memukul leher atau memukul di atas leher, yang oleh sebagian orang disebut ar-ras. Itulah tepatnya yang coba dilakukan orang itu di Belfast. Itulah yang persis dilakukan orang itu kepada Lee Rigby. Maksud saya, Osama bin Laden pasti akan berguling di kuburnya di dasar laut karena dia akan berpikir, sungguh, apakah aku bisa mengatakannya secara terbuka? Karena dia berbohong. Karena awalnya dia berbohong. Dia bilang, tidak, aku tidak melakukannya. Tapi kemudian dia bilang, ya memang, ya tentu saja kami yang melakukannya. Kami harus bicara terselubung soal itu. Tapi dia akan berkata, wah, kita bisa saja mengatakannya. Dan masih saja ada orang bodoh di barat yang masih 2 dari 5, seharusnya 4,5 dari 5. Contoh yang akan saya gunakan, dan semoga banyak dari kalian sudah kembali melihatnya jika kalian tidak mengingatnya pada saat itu. Ada sebuah acara besar, itu seperti semacam simulasi, kalau boleh dibilang begitu, untuk mengordinasikan semua layanan darurat. Dan mereka memilih sebuah lokasi di Manchester, yaitu pusat perbelanjaan besar Trafford Center di Manchester. Jadi mereka melakukan simulasi serangan teror besar-besaran di sana. Mereka mencoba mengumpulkan semua layanan, mensimulasikan serangan teror kan? Bagaimana kita semua akan merespons? Latihan yang sangat bagus, sangat bermanfaat. Benar. Namun, mereka memulai serangan ini dengan seorang aktor berlari sambil berteriak, Allahu Akbar. Pada saat itu, sebagian besar serangan teror yang terjadi dan kita sedang berada di masa yang sangat tegang, bisa saya katakan. Itu adalah serangan teror Islamis. Apa yang terjadi dan saya tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Berbagai pemimpin komunitas Muslim, kelompok Muslim, dan yang lainnya, mereka langsung memprotes. Apa maksudmu? Itu dimulai dengan Allahu Akbar. Alih-alih melihat ke dalam diri sendiri dan berpikir, tunggu sebentar. Ya, seharusnya kita bilang haleluya. Karena itulah yang biasanya kita dengar sebelum sebagian besar serangan teroris. Kita seharusnya bilang Jai Krishna, Jai Ram. Karena itulah yang kita dengar sebelum anggota tubuh kita mulai tercerai-berai.
Semua serangan teroris Islamis yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di sini, di seluruh dunia, banyak yang dimulai oleh orang-orang yang berlari sambil berteriak Allahu Akbar, meledakkan tas, ransel, atau semacamnya. Alih-alih benar-benar melihat bahwa ada kebenaran di situ, mereka justru memberikan begitu banyak tekanan, misalnya kepada kepolisian Greater Manchester, sampai-sampai polisi akhirnya mengeluarkan permintaan maaf kepada komunitas Muslim. Mereka minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda, dan hal seperti itu tidak akan terulang lagi. Begini, cara terbaik saya bisa menjelaskannya adalah kita baru saja membahas Nigel Farage yang berhadapan dengan Partai Tunggal Westminster. Saya ingin para penonton memahami bahwa di dalam komunitas Muslim ada versi kecil dari hal itu yang sedang terjadi. Para pemimpin kami setara dengan Partai Tunggal Westminster yang bersekongkol melawan Farage. Kepemimpinan komunitas Muslim kita tidak layak untuk tugasnya. Mereka bersekongkol melawan suara-suara yang menantang ekstremisme. Mereka mengucilkan dan mengisolasi mereka, lalu mendorong fatwa terhadap mereka. Pembunuhan karakter yang Anda lihat terhadap Farage ketika berbicara tentang Westminster Uniparty persis seperti pembunuhan karakter yang dilakukan oleh para pemimpin yang Anda maksud terhadap suara-suara Muslim moderat. Kami telah dibajak oleh para pemimpin pro-Islamis di negara ini. Dan para pemimpin politik seperti para Muslim di parlemen juga, mari kita katakan dengan sopan, mereka tidak cukup cerdas untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi saya tidak berpikir ini masalah kecerdasan. Saya tidak berpikir orang-orang tidak cukup pintar. Saya rasa ada hal lain di balik itu. Ya. Banyak dari mereka adalah kolaborator. Menarik, aku hampir lupa kamu duduk di sebelahku. Jangan khawatir, tidak tentu saja. Tapi menurutku ini situasi yang sangat mendasar. Aku melihat salah satu yang disebut pemimpin komunitas mengeluarkan pernyataan beberapa hari yang lalu di media sosial, mengatakan bahwa Muslim, semua Muslim Inggris, perlu belajar bela diri. Mereka perlu, semua masjid perlu mengajarkan semua hal tentang bela diri ini. Dan kamu harus keluar, kamu harus siap untuk bertarung dan semua ini. Dan aku berpikir dalam hati, kenapa kamu tidak melihat ke dalam diri sendiri dan bertanya pada dirimu sendiri, jika ada kecurigaan terhadap Islam, atau apapun itu, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saja di dalam komunitas itu sendiri yang mungkin memicu hal tersebut pada orang-orang. Ya, benar. Maksud saya, jika kita melihat statistik, ini sering terjadi. Dan saya sudah pernah menyebutkan di acara ini sebelumnya. Seringkali orang menanggapi dan berkata, tapi lihat, mayoritas pelaku pedofilia di negara ini adalah orang kulit putih. Dan maksud kami, ya. Mayoritasnya memang orang kulit putih. Ya, itu karena saat ini memang mayoritas penduduknya adalah orang kulit putih, omong-omong. Dan saya rasa itu tidak akan bertahan lama lagi. Tetapi jumlah pria Muslim Pakistan seperti saya jauh lebih besar daripada yang seharusnya orang-orang yang seperti saya. Komunitas saya sendiri yang terlibat dalam geng eksploitasi seksual anak di bawah umur ini. Dan kami punya ini. Kamu tahu? Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Majid Nawaz sekarang. Dia berbicara dengan sangat baik. Saya selalu menyukainya, tapi saya belum sepenuhnya mempercayainya. Saya minta maaf Majid jika kamu melihat video ini. Saya benar-benar tidak bisa memahami kenapa kamu begitu ngotot bertahan dengan komunitas ini. Saya tahu kamu sudah melalui banyak hal. Kamu sudah mengalami banyak hal. Tapi ya, saya tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganjal bagi saya. Tapi dia tidak segan-segan mengkritik komunitasnya sendiri. Dia sangat unik dalam hal itu. Saya harus akui itu. Lihat ini. Video-video ini, berita-berita ini terus bermunculan setiap hari. Hari demi hari, ada lagi narapidana yang dihukum karena melakukan serangan seksual terhadap orang-orang kita. Seorang mantan penerjemah untuk Angkatan Darat Inggris yang menjadi sopir taksi setelah tiba di Skotlandia dari Afghanistan. Jadi dia adalah seorang kolaborator melawan Taliban. Jadi kita merasa perlu membalas jasanya dengan mengevakuasi dia dan keluarganya. Dan coba tebak, bahkan yang baik pun ternyata tidak baik, memperkosa penumpang remaja di taksinya. Dia menargetkan seorang mahasiswa berusia 19 tahun setelah menjemputnya sepulang keluar malam di Edinburgh pada 13 November 2021. Alih-alih mengantarkan wanita itu ke rumahnya, Nabil Zada membawanya ke daerah terpencil di Joppa, menjebaknya di dalam kendaraan dan mengambil ponselnya sebelum melakukan penyerangan seksual itu. Ya, ini tidak akan berakhir teman-teman. Ya, ini tidak akan berakhir baik bagi mereka. Saya tahu itu pasti.